ya, instalasi motor listrik ML untuk rangkaian kontrol motor sistem DOL. Ya, jadi motor listrik di dunia industri itu sangat banyak sekali penggunanya ya. Hampir semua jenis kegiatan industri menggunakan motor listrik ya. Di pabrik-pabrik sistem konveyor menggunakan motor listrik, kemudian sistem robot-robot menggunakan motor listrik, kemudian di perhotelan lift ya, atau tangga berjalan atau eskalator, kemudian lift itu juga menggunakan motor listrik ya. Sehingga pengetahuan tentang motor listrik ini menjadi sangat penting. Nah, untuk hari ini adalah tentang sistem operasi motor listrik DOL ya, dan juga untuk motor dua arah putaran. Kemudian kompetensi dasarnya adalah di sini kita bisa menerapkan instalasi motor listrik berbagai kendali. Jadi nanti bisa mengenali atau menganalisa dari suatu rangkaian motor itu ada apa aja sih ya, sistem pengendali motornya. Ya. Untuk hari ini insya Allah nanti kita mengenal sistem DOL atau direct online dan sistem pembalik atau dua arah putaran motor atau fast forward. Kemudian untuk keterampilannya adalah kalian diharapkan bisa mengoperasikan motor listrik berbagai kendali. Ya, tujuan pembelajaran. Ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa atau kita ya bisa menyebutkan kebutuhan komponen rangkaian sistem DOL. Jadi kalau rangkaian sistem DOL itu apa aja yang dibutuhkan. Ini menjadi sangat penting karena nanti kalau misalnya kita mau merancang rangkaian kendali itu kita harus mengetahui kebutuhannya apa aja. Kemudian bisa menjelaskan cara kerja coil pada kontaktor dalam rangkaian sistem DOL. Ya, di dalam sistem DOL itu nanti ada kontaktor magnet, di dalam kontaktor magnet itu nanti ada coil. Nah, bagaimana sistem kerjanya? Kemudian menjelaskan fungsi coil kontaktor pada rangkaian sistem DOL. Ya, fungsinya apa? Ya, kalau tadi cara kerjanya, kemudian fungsinya apa? Kemudian bisa menjelaskan fungsi kontak bantu kontaktor nomor kontak 1314. Jadi ada kontak nomor 1314 fungsinya untuk apa? Kemudian bisa menjelaskan fungsi NCB 1 fase dan NCB 3 fase pada rangkaian sistem DOL. Ya, jadi di dalam sistem DOL itu ada NCB 1 fase dan 3 fase. Karena ini kita bekerja di dalam rangkaian sistem 3 fase. Kemudian bisa menjelaskan fungsi overload pada rangkaian sistem DOL. Ya. Kemudian bisa menjelaskan cara kerja rangkaian kendali motor sistem DOL. Kemudian bisa menggambar diagram daya rangkaian sistem DOL. Ya, jadi nanti salah satu tugas dalam kegiatan pelajaran hari ini adalah kalian bisa menggambarkan diagram daya rangkaian sistem DOL. Kemudian bisa menggambar diagram kontrol rangkaian sistem DOL. Ya, jadi nanti tugas kalian menggambar rangkaian daya, rangkaian kontrol. Kemudian menggambar diagram pengawatan rangkaian sistem DOL. Kemudian bisa memasang NCB 1 fase dan 3 fase pada rangkaian sistem DOL. Untuk yang memasang ini ya, nanti bisa kita istilahnya pada saat praktek ya. Kalau memasang NCB 1 fase dan 3 fase, memasang kontaktor magnet pada sistem DOL, memasang overload pada rangkaian sistem DOL, membuat rangkaian sistem DOL. Nah, untuk yang tujuan pembelajaran nomor 11 sampai 14 ini, kalau misalnya kita praktekkan ya. Tapi untuk nomor 1 sampai nomor 10 itu kalian bisa dapatkan meskipun pembelajarannya dari rumah masing-masing. Nah, untuk kebutuhannya ya, tadi kan kita harus bisa mengetahui kebutuhannya. Kalau di dalam
praktek yang menggunakan panel ya papan kayu ini kita ganti dengan panel ya. Cuma karena biasanya kita menggunakan papan kayu maka kita kebutuhannya adalah papan kayu untuk tempat pemasangan rangkaian. Kemudian kabel NYA secukupnya. Kemudian rel omega atau rel topi 2 buah nanti untuk pemasangan NCB dan kontaktor ya. Kemudian NCB 3 fase, 1 NCB 1 fase, 1 kontaktor magnet 1 buah, overload 1 buah, push button 1 buah, push button hijau ya, push button merah 1 buah. Kemudian lampu indikator hijau dan merah 2 buah. Kemudian motor 3 fase. Nah, ini adalah kebutuhannya. Ya, kalian juga harus bisa mengerti, oh Bapak kalau untuk sistem DOL kebutuhannya seperti ini. Kemudian gambar rangkaian sistem DOL. Nah, gambar rangkaian sistem DOL ini ada 2 buah gambar. Tapi dalam kerjanya ini menjadi satu. Hanya untuk pemudahan kita menguasai atau memahami suatu rangkaian, maka gambar itu dibagi 2, yaitu gambar rangkaian atau diagram daya, ya. Kemudian gambar diagram kontrol. Ya. Kalau di dalam gambar pengawatan, maka ini sudah menjadi satu. Atau di dalam prakteknya ini menjadi satu. Tapi untuk pemahaman sistem kerjanya kita analisa dengan membagi rangkaian menjadi 2, yaitu diagram daya dan diagram kontrol. Diagram daya itu yang bekerja dalam rangkaian atau sumber listrik 3 fase, ya, 3 fase. Makanya di sini kalau kita lihat di sini ada L1, L2, L3. Ya. Nah, L1, L2, L3 ini mewakili sumber 3 fase RST. Ya. RST nanti ditambah netral jadi RSTN. Ya, kalau di sini L1, L2, L3 dan netral. Nah, komponennya di dalam rangkaian daya itu ada NCB 3 fase. Nah, ini adalah F1 ya, F1 NCB 3 fase. Ya, tadi di depan tujuan sudah ada istilah NCB 3 fase ya. Kemudian ini adalah kontaktor magnet. Ya. Kontaktor magnet, kemudian di sini overload. Nah, untuk yang kontaktor magnet ini dia mempunyai kontak-kontak bantu ya. Kontak-kontak bantunya ada berpasangan ya, ada kontak bantu NO, ada kontak bantu NC. Ya, yang NO misalnya 1314, kemudian 4344. Kemudian yang NC ada 2122, 3132. Kemudian yang overload ini juga ada kontaknya. Overload itu ada kontak ini nih. Kita lihat ya. 9596 ya ini ya. Ini adalah kontak NC. Ya, kemudian yang 9798 kontak NO. Kemudian ini untuk motor 3 fase-nya. Kemudian ya sumber listrik ini dari rangkaian 3 fase ini ya ada RST masuk ke F1 NCB 3 fase, NCB 3 fase di-on-kan dulu ya. Kemudian masuk ke kontaktor. Nah, kontaktor ini dalam kondisi NO ya, terbuka atau tidak bisa untuk menghantarkan arus ya. Maka ini nanti kontaktor harus bekerja lebih dahulu, baru nanti sumber arusnya masuk lewat kontaktor magnet, lewat overload, baru motor bekerja. Nah, rangkaian ini meskipun sudah kita pasang dengan tegangan tinggi seperti ini tidak bisa, motor tidak mungkin akan hidup kalau tidak ada rangkaian pengendalinya atau rangkaian yang mengaktifasi ini, ya, koil daripada kontaktor magnet. Nah, maka diperlukan rangkaian daya yang bekerja 3 fase ini perlu suatu sistem pengendali yang menggunakan sumber 1 fase. Nah, inilah yang sumber 1 fase ini ya. Nah, sumber 1 fase ini di sini ada L1 ya, untuk sumbernya 1 fase. L1 bisa, L2 bisa, L3 bisa. Intinya salah satu fase dari
tiga fasa ini ya, dari RST atau dari L1, L2. Sumber satu fase ini nanti akan masuk melalui NCB satu fase, ya. NCB satu fase, kemudian masuk melalui kontak nomor 9596. Ada yang tahu kontak 9596 kontaknya siapa? Overload. Overload, ya benar. Ini kontak overload ya di sini ya. Jadi ini di rangkaian daya ada kontak overload nomor 959. Nah, pemasangannya adalah setelah NCB 1 fase langsung menuju kontak NC overload. Kemudian ada gambar off 1 2. Ini untuk simbol apa? Off. Simbol apa? Ini adalah untuk push button stop. Ya, push button stop. Kemudian ini ada on. On apa? Gambarnya sama seperti ini, hanya bedanya ini terbuka, ini tertutup. Apa ini? Ini push button star. Ya, push button star atau push button warna hijau ya. Kalau ini yang warna merah. Nah, kemudian ini dikoppel menggunakan kontak bantu nomor 5354 yang tadi saya katakan 1314. Nah, nanti kita kontaktor-kontaktor yang ada pada kita ada sih juga yang memiliki kontak bantu 5354, tapi banyakkan 1314. Ya, sehingga ini kita ganti bisa 1314. Kemudian keluaran dari push button star ini kita hubungkan ke coil ya, kontak coil. Coil A1 A2. Kemudian di paralel dengan lampu ya. Lampu ini untuk menjadi indikasi atau sebagai sinyal yang dilihat oleh mata sehingga bisa mengetahui oh ini rangkaian ini bekerja hanya dengan melihat lampunya ya. Nah, ini lampunya H1 kemudian masuk ke netral ya. Jadi rangkaian ini itu rangkaian ini bekerja itu dari ini ya, dari sumber satu fase, kemudian ke NCB satu fase, kemudian overload, kemudian push button stop, kemudian push button start. Push button start ini posisinya terbuka ya. Ini nanti aktifnya kalau ditekan. Kemudian menuju coil, kemudian menuju netral. Nah, kalau misalnya ini sudah bekerja, maka yang rangkaian daya ini baru bisa bekerja. Gitu ya, bisa dipahami? Siapa? Bisa ya. Ada pertanyaan barangkali? Belum Pak. Belum ya. Oke, jadi nanti kita sudah mengetahui dari rangkaian daya. Rangkaian daya bekerja dalam 3 fase, tapi ini tidak bisa bekerja tanpa aktivasi rangkaian pengendali. Ya, rangkaian pengendali bekerja dalam 1 fase. Ya. Kemudian aktivasi rangkaian pengendali menggunakan push button star ya, atau push button warna hijau. Nah, untuk menghentikan rangkaian ini juga bekerja dengan pengendalian ini push button stop. Ya. Oke. Nah, cara kerjanya. Cara kerjanya adalah pertama kita hidupkan rangkaian dengan cara menaikkan lidah NCB 1 fase dan 3 fase ke atas atau kondisi on. Ya, jadi NCB yang tadi ini kita naikkan lidah-lidahnya. Kemudian tekan tombol push button start atau yang berwarna hijau, maka saat kemudian coil kontaktor akan teraliri listrik yang mengalir dari NCB 1 fase, terus lewat kontak overload nomor 9596, terus push button stop, push button start, sampai kontak A1 A2 coil kontaktor
hingga kontaktor aktif. Sesaat setelah kontaktor aktif, maka kontak bantu nomor 1314 yang tadi ganti daripada 5354 ya, yang semula dalam kondisi NO akan menjadi NC, sehingga ketika push button yang ditekan sesaat on terus langsung off, coil kontaktor terus aktif karena aliran listrik terus mengalir melalui kontak bantu nomor 1314. Jadi kalau di gambar ini, yang tadinya pada saat ini ditekan itu lewatnya on ya, tapi begini, ini begitu koilnya ini langsung aktif, maka yang 5354 atau 1314 ini otomatis mengunci. Nah, sementara sifat push button itu sekali ditekan akan lepas, ya ditekan lepas. Jadi ini ditekan ada arus listrik mengalir, tapi begitu dilepas kan arus listrik berhenti, ya kan? Tapi karena ini koilnya sudah aktif, maka yang 1314 ini otomatis mengunci, ya kan? Maka rangkaian aliran arus ya itu tetap bisa mengalir dari ini, dari L1 NCB1 fase 9596 push button stop. Nah, masuk lewat sini. Nah, ini kalau yang ini tadi kemudian terus mati ya. Yang push button itu kan berhenti karena dia hanya ditekan sesaat ya. Jadi ibaratnya hanya ditekan tit gitu kan. Begitu ditekan dilepas kan dia terputus. Tapi karena ini koilnya sudah aktif, maka koil ini kan akan menarik kontak-kontak yang ada di kontaktor magnet. Ya, yang ini juga termasuk ditarik nih. Yang kontak utama ini 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ini juga langsung on ya. Kemudian yang 13 14 juga on. Jadi aliran arusnya mengalir lewat sini ya. Mengalir sini. Nah, maka ini juga mengalir, maka di sini sumber 3 fase langsung mengalir ini dari atas ya kan. Maka motor ini langsung begitu ada sumber masuk melalui kontaktor magnet ya kan, melalui overload, motor ini berputar dengan sangat sangat maksimal karena sumbernya sudah 3 fase. Ibaratnya tadinya aliran arusnya mengalir dari sini tuh icrit ya kan, ibaratnya kecil itu kan, icrit kan satu fase kecil ya kan. Nah, begitu ini aktif ya, aktif jedet, ini langsung tertarik ke jedet aktif. Karena ini aktif, ini koil juga kontaktor magnet aktif, maka terjadi aliran arus yang sangat besar sehingga menjadi jerut itu ya. Jadi kalau tadi cerit ini alirannya kecil, tapi karena 3 fasanya terbuka menjadi jerut itu ya, atau gemerujuk istilahnya ya. Kalau yang di sini kan kecil 1 fase ya kan, ibaratnya mengalir tiri. Nah, begitu ini aktif langsung pure ya kan. Nah, maksudnya itu gambarnya. Jadi 3 fase langsung aktif. Oke. Ini koil aliran terus mengalir melalui kontak bantu nomor 1314 ya, sudah paham ya dari sini ya. Kemudian selanjutnya kontak aktif terus mengubah kondisi kontak utama kontaktor yang semula NO berubah menjadi NC. Dengan demikian aliran arus dari sumber tegangan 3 fase RST langsung mengalir hingga motor berputar. Jadi motornya berputar itu dari sumber 3 fasenya ya. Jika ingin mematikan motor, maka cukup tekan tombol push button hijau sehingga motor mati. Ya. Nih, ditekan tombol push button yang ini, push button stop, ini kan aliran arus mengalir nih, ya kan? Tapi begitu ditekan di stop sesaat, ini kan ini langsung terbuka ini. Nah, karena terbuka kan mati, karena mati koilnya mati berarti yang ini lepas, yang ini juga lepas. Maka rangkaian ini bisa berhenti beroperasi. Jadi sumber 3 fasenya mati, ya kan, mematikan motor ini ya, bukan mati secara keseluruhan karena ini sumbernya kan tetap ada ya. Cuma motor yang kita kendalikan berhenti karena di sini koilnya sudah mati ketika ini push button stopnya ditekan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada apa? Ada. Gimana? Belum ada? Yang itu Pak, yang ada Pak. Ya, gimana? Yang NO sama NC saya masih bingung Pak, itu yang kontaktor itunya Pak.
magnetnya yang NC sama NO. Saya volumenya tak kerasin. Ya, gimana yang? Yang NO sama NC-nya yang angka-angkanya Pak. Masih agak bingung. Oh, ya, belum. Oke. Yang NO itu berarti ibarat saklar, ibarat ini ya, ibarat jembatan lah ya, jembatan. NO itu berarti jembatan yang masih putus, itu NO. Kalau NC berarti jembatan yang sudah posisi siap terpasang, ya. Nah kalau siap terpasang kan dialiri ibaratnya motor bisa langsung lewat, ya enggak? Bisa dipahami? Bisa langsung lewat karena NC ini kan NC otomatis langsung lewat nih. Nah sementara yang ini adalah jembatan putus ini, push button startnya putus atau yang ini juga masih putus. Nah putus ini kan bisa kita pasangi jembatan darurat, ya kan? Mungkin dengan menggunakan besi atau beton, ya kan, langsung kita pasang ini darurat nih, yang penting bisa semua bisa lewat. Nah maka ini yang NO ini langsung menjadi tertutup, ya, karena tertutup kan otomatis kendaraan sepeda motor atau kan bisa lewat. Nah begitu juga arus listrik kan bisa lewat. Bisa dipahami? Iya Pak. Nah, untuk angkanya Pak, yang NC bahasanya 13. Bentar, ini kok volumenya masih kecil, bentar ya. Volumenya masih kecil. Ya, gimana Mas? Yang NO itu angkanya berapa aja Pak? Yang 14 apa 13 gimana gitu Pak? Enggak. Oh 13-14-nya ya. Iya Pak, masih agak bingung di angkanya Pak. Iya, 13-14 ini di kontaktor magnet ini. Kontaktor magnet kan mempunyai nomor-nomor ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan kontak utama. Berarti yang jalur utamanya untuk sumber 3 fasenya. Nah, nanti di kanan kirinya atau di sebelah kanannya atau sebelah kirinya atau di atasnya itu ada kontak-kontak bantu. Kontak-kontak bantu itu lebih kecil karena nanti hanya bekerja dalam rangkaian satu fase. Itu ada kontak bantunya ada 13-14 NO, kemudian ada 21-22, kemudian ada apalagi 3132, 4344, kemudian ada juga yang menomorkan 5354. Ada yang 7172, 6162 apa ya kalau nggak salah. Itu hanya penomoran, tapi nanti sifatnya kalau yang apa ya kayak misalnya 5354, 1314 itu kan depannya 1 ya. Itu berarti yang ya, Pak. NO. Tapi kalau yang depannya genap misalnya 2122 ya. 2122 itu yang NC. Ya. Iya, Pak. Ya gitu ya, bisa dipahami ya. Ini Mas siapa tadi yang bertanya? Mas Indra Sahrul. Indra Sahrul ya. Oke, yang lain silahkan. Ya. Gimana? Belum. Yang kok dubegane orang sanggup pro Pak. Lho wis apa sing total tebekan. Tebekane kan dikirimi yang gelem lah. Ayo, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya coba rangkaian satu lagi ya. Ini lanjut ya. Oke, siap. Nah, ini untuk gambarnya juga sama ya. Jadi ada NCP 3 fase, kabelnya merah, kuning, hitam ya. Kemudian NCP 3 fase, kemudian ada kontaktor magnet, kemudian ada overload, ada motor 3 fase. Untuk yang satu fase-nya bisa R, S, T atau L ya. Kemudian NCP 1 fase. Kemudian untuk kontaknya 9596, kemudian push button stopnya 12, push button startnya 34, coil dan seterusnya. Oke, untuk sistem DOL seperti itu. Selanjutnya kita untuk pembolik
dua arah putaran. Oh, nyetak lo pernah SDC, Ya, ini pengembali motor dua arah putaran atau forward reverse ya. Nah, tujuannya adalah bisa menyebutkan kebutuhan komponen rangkaian sistem dua arah putaran. Jadi antara sistem DOL dengan sistem dua arah putaran nanti kebutuhannya kan beda-beda ya. Nah, kalian juga harus bisa memahami, oh kalau untuk rangkaian DOL butuhnya seperti ini. Kalau untuk rangkaian pembalik putaran atau forward reverse kebutuhannya apa. Kemudian menjelaskan cara kerja koil pada kontaktor dalam rangkaian sistem dua arah putaran. Ya koilnya kerjanya bagaimana sih? Nah, di dalam dua arah putaran. Kalau di DOL kan hanya satu, kalau di koil di dua arah putaran dua, maka kerjanya gimana? Apakah kerja terus atau gantian? Kemudian menjelaskan fungsi koil kontaktor pada sistem dua arah putaran. Ya, fungsi koilnya untuk apa? Menjelaskan fungsi kontak bantu nomor 1314. Kemudian menjelaskan fungsi NCB 1 fase dan 3 fase. Ya, tadi sudah ada gambaran ya kurang lebih 1 fase, 3 fase. Masing-masing punya fungsi ya NCB-nya ya. Kemudian menjelaskan fungsi overload pada rangkaian sistem dua arah putaran. Kemudian menjelaskan cara kerja rangkaian kendali motor sistem dua arah putaran. Kemudian bisa menggambar diagram daya rangkaian sistem dua arah putaran. Nah, ini nanti menjadi tugas ya. Jadi tugas hari ini gabungan dari kemarin kan belum ada tugas ya. Jadi yang DOL itu adalah untuk yang kemarin. Nanti kalian bisa menggambar diagram dayanya dan diagram kontrol. Bisa menggambar diagram daya rangkaian sistem dua arah putaran. Bisa menggambar diagram kontrol rangkaian sistem dua arah putaran. Menggambar diagram pengawatan rangkaian sistem dua arah putaran. Nah, pengawatannya berarti gabungan ya, jadi satu sistem. Kemudian memasang NCB 1 fase dan 3 fase. Nah, untuk yang memasang ini berarti kalian nanti pada saat praktek ya. Kemudian memasang kontaktor magnet rangkaian sistem dua arah putaran ini juga pada saat praktek. Mudah-mudahan nanti pandemi atau corona bisa berlalu, bisa dipraktekkan ini. Kemudian memasang overload pada rangkaian sistem dua arah putaran. Kemudian membuat rangkaian sistem dua arah putaran. Ya, untuk tujuan pembelajaran yang 4 terakhir ini kalian nanti insya Allah bisa pada saat prakteknya. Nanti kalau ada kebijakan-kebijakan untuk kapan masuk ini bisa dipraktekkan. Nah, membalik putaran motor listrik itu dapat ditemukan pada aplikasi-aplikasi misalnya sistem lift. Ya, sistem lift itu kan naik turun. Nah, naik turun itu adalah daripada motor yang berputar dua arah putaran. Ya, nah, arahannya naik dan turun atau kanan dan kiri. Kemudian pesawat angkat kren ya di model-model untuk pembangunan gedung-gedung bertingkat, maka pengangkatan benda-benda beratnya menggunakan kren ya, karena menggunakan manusia mungkin tidak kuat mengangkat 1 ton, 2 ton, bisa menggunakan kren. Kemudian belt conveyor ya, kemudian eskalator dan sebagainya. Ya, ini untuk dua arah putaran. Nah, kebutuhan alatnya ini ya kalian harus bisa menyebutkan nih untuk rangkaian dua arah putaran kebutuhannya apa aja. Ini ada kabel secukupnya, rel omega. Rel omega ini untuk memasang itu ya, NCB dan kontaktor magnet. Kemudian bentuknya itu aluminium ya. Kemudian NCB 3 fase. NCB 3 fasenya 1, NCB 1 fasenya 1. Kontaktor magnetnya, nah ini kontaktor magnetnya ada berapa ini? Kontaktor magnetnya ada 2, overloadnya 2, sebenarnya 1 bisa, overloadnya 1 bisa, 2 bisa. Kemudian push button hijau untuk push buttonnya untuk
Nah, push button hijaunya ada 1, 2, push button hijaunya 2 ya. Push button merahnya yang ada 1. Ya, push buttonnya ini 2 ya, jadi push button merahnya 1 ya. Lampu indikatornya hijau dan merah 2, motor 3 fase 1. Alat-alatnya ada tang potong, tang pemangkas kabel, multimeter, obeng min. Nah, gambar diagram daya seperti ini. Ini ada sumber 3 fase. Ya. Kemudian terhubung dengan NCB 1 fase. NCB 3 fase ya, NCB 3 fase. Kemudian terhubung dengan kontaktor magnet 1. Ya, kontaktor magnet 1, kontaktor magnet 2. Ya. Kemudian overloadnya bisa 1, bisa 2 ya. Kalau di sini 2 ya. Overload 1, overload 2. Kemudian beban motor. Nah, ini adalah rangkaian dayanya ya, atau diagram dayanya atau rangkaian utamanya. Ini juga sama seperti rangkaian dol tadi. Jadi meskipun ini sudah terpasang sumber 3 fase, ini sudah diaktifkan ya. Rangkaian motor ini belum bisa bekerja. Kenapa? Kenapa rangkaian motor ini belum bisa bekerja meskipun mungkin NCB-nya sudah dinaikkan lidah NCB-nya. Magnetnya belum, kontrol dayanya belum di-on-kan. Apanya? Kontrol dayanya, sistem kontrol. Ya, sistem kontrolnya ya. Kontrol dayanya belum bekerja, belum aktif, bahkan belum dibuat ya, berarti di sini gambarnya belum ada. Ya, maka ini tidak bisa dipasang karena ini kondisinya kan NO. Ya enggak, ibaratnya jembatan, ini jembatan masih putus nih, meskipun ada tegangan yang besar, berarti mobil tronton sudah ada di samping jalur, tapi nggak bisa menyeberang karena jembatannya masih putus. Ya, maka nanti di-on-kan dulu atau ditutup dulu lah, istilahnya ditutup. Begitu tertutup, ya kan, maka ini baru bisa untuk lewat sumber arus 3 fase. Ya, jadi ini. Kemudian kalau ini F3 ini simbol apa ya F3? Overload ya. F2? Overload. K2? Yang lain mic-nya boleh diaktifkan ya. Ini bisa langsung yang jawab gitu ya. K1, K2 ini apa? Simbol apa? Kontaktor magnet ya. Kemudian F1 apa ini? MCB 3 fase. Oke, MCB 3 fase. Ini ada L1, L2, L3 itu apa? Sumber 3 fase ya. Nama lain daripada L1, L2, L3 apa? Nama lainnya. Simbol lainnya. Atau kode lainnya. Sumber daya. L1, L2, L3. Nama lainnya apa? Apa ya? Tadi sudah sih waktu yang dol tadi. RST. Iya, RST. Jadi ini bisa L1, L2, L3, bisa RST. Oke. Mau ya. Ini rangkaian daya. Oh ya, yang 9596 apa ini? 9596. Apa? Amelia apa, Amel? 9596. Kontak normali overload. Overload bagian kontaknya ya, kontak-kontak dari overload. Kalau yang 95 itu yang NO apa NC? Muzaki. 95. NC Pak, NC. NC. 97 apa Indra? NC Pak, NC. 97. NC Pak. NO. Kan dilihat dari gambarnya kelihatannya. Kan terbuka. Oh, itu berarti open ya.
Iya, Pak. Close, NC normally open, NC normally close, NO normally open ya. Yang pokoknya yang open ya berarti NO lah ya. Kalau yang close ya close the door. Tutup pintu. Yang yang langsung terhubung lah istilahnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang diagram kontrolnya ya. Diagram kontrolnya. L1 itu apa L1? Sumber fasa, satu fasa. Sumber satu fas. Sumber satu fasa. Nah, kalau di sini L1, tapi kalau di dalam prakteknya nanti L1 bisa diganti apa aja? Bisa ngambil dari apa? RST. Ya, bisa dari salah satu RST ya, bisa ngambil R-nya, bisa S-nya, bisa T-nya. Oke, kemudian yang FO apa sih Pak FO? MCP satu fasa. NCB satu fas. Oke. Kemudian kalau di sini ada off 12. Off 12 ini simbol apa? Simbol push button stop. Push button stop. Ya, ini stop itu berarti kalau ditekan mati ya. Maka di sini kondisinya NC, ya kan? Atau tertutup. Jadi kalau ditekan langsung ada terbuka harus berhenti, ya kan? Kemudian ada 9596, 9596. Ini 9596 nih kontak apa? Overload. Kontak overload yang apa? NC. NC ya. Iya, Nah, itu nanti hubungannya dengan overload kalau misalnya terjadi gangguan beban motor lebih, maka yang ini jadi untuk mematikan rangkaian motor ini bisa dari push button stop, bisa dari overload ini ya. Jadi ketika ada beban motor lebih, yang 9596 ini nanti akan terbuka. Ya, terbuka sehingga rangkaian mati. Kemudian ini ada on 1, on 2 ini apa? Push button start. Push button start ya, push button start ini bisa untuk putar kanan, yang dua untuk putar kiri. Ya, jadi push button start kanan, push button start kiri. Ya. Atau push button putar kanan, push button putar kiri. Kemudian kontaknya 5354 sama-sama 5354 ya. Ini bisa kita ganti 1314. 13 14. Ini sama 13 14. Kemudian ini ada kontak bantu. Nah, ini ada K2 ya. Jadi ini K-nya K1 ya atau coil 1 ya. Coil 1 tapi di sini ada K2. Kemudian di sini ada K2 tapi ada K1. Ada yang tahu fungsinya untuk apa ini? Kan ini motor ini rangkaian putar kanan putar kiri ya. Putar kanan putar kiri. Ini kok jadi ada K1 tapi terhubung dengan K2NC, kemudian kalau K2 terhubung dengan K1NO. K1 kontak 1 tapi yang NC-nya. Nah, fungsinya di sini adalah untuk memastikan rangkaian itu bekerja hanya misalnya kalau yang putar kanan, kalau sudah putar kanan tidak bisa putar kiri, atau kalau sedang putar kiri tidak bisa putar kanan. Ya, jadi istilahnya jangan sampai misalnya model lift, ya lift itu dijalankan putar kanan atau naik ya, misalnya belum sampai tujuan tiba-tiba motor dibalik diturunkan, ya baru niatnya mau naik ke lantai 7, baru lantai 3 misalnya sudah ada yang menekan sehingga langsung turun. Nah, itu nanti tidak bisa terjadi karena ini ada ini dikunci oleh ini. Ya, jadi kalau putar kanan, ya ini misalnya putar kanan dikunci oleh ini, sehingga nanti putar kanan belum selesai, tidak bisa langsung balik putar kiri. Begitu juga misalnya ini putar kiri, ya tidak bisa langsung habis putar kiri belum selesai, langsung balik putar kanan. Ya, ini fungsi daripada
kontak bantu nomor 6162 K2 pada K1 atau kontak bantu K1 pada kontak 2. Oh ya, ini penyambungannya ya, penyambungan yang ini kita lihat ya, urutan kabelnya untuk putar kanan putar kiri di sini adalah kita lihat ya. Ini jalur apa nih? Kabel apa nih? Ya ini. Jalur apa? Ini kan R ya. R. Ini ketemu R. Ya. R ketemu R ya. Kita lihat ujung dengan ujung. Kemudian ini S. S ketemu S. Sama ya. T ketemu T. Nah, tapi yang di bagian bawah kita perhatikan ya. R ya. R ketemu R, kemudian di sini S, S ketemu T, T ketemu S. Jadi ini pembalik arah putarnya adalah R, S, T, dan R, R, T, ya, RST dan RTS. Jadi di dalam rangkaian sistem pembalik dua arah putaran dari 3 kabel RST ini bisa bolak-balik manakala penyambungannya adalah salah satu ada yang tetap, yang keduanya bolak-balik. Ya, misalnya di sini RST. Nah, yang R-nya tetap tapi dibalik RTS. Bisa dipahami? Bisa, jadi Pak. yang bolak-balik S sama T ya. Ada ya. Nah, kemungkinan yang lain di samping ini coba ada yang tahu? Di samping RST, RTS kira-kira kemungkinan lainnya apa? Ingat, satu tetap, yang dua bolak-balik. Maksudnya? Gak paham, Pak. Paham apa belum? Jadi ini, yang kabel ini, pemasangan kabel yang ini, ya. Ya, ini kan RS. RST ya. Ya, Nah, sementara kalau yang di sini adalah RTS. Berarti R-nya yang tetap. Kemudian ST-nya yang dibolak-balik, yang di sini ST, ternyata yang kontaktor 2 TS. Ya enggak? T, ini kan T, ya, T menuju sini, S menuju sini. Jadi ini ketemunya di sini adalah ibaratnya RST, yang kabel yang kedua ternyata adalah RTS. Atau kontak 2 RTS. Kemungkinan yang lain kira-kira apa? Jadi prinsipnya satu tetap, yang kedua bolak-balik. Kan kabelnya ada 3, ya, RST. Dan bisa satu arah. Bisa, misalnya S-nya tetap ya, berarti R T ya, RST menjadi TRS, RST T RS. TSR, yang dibolak-balik yang S-nya kan tetap RST TSR, atau T-nya yang tetap RST berarti SRT. Itu SRT. RST T-nya tetap berarti SRT. Oke, mungkin untuk hari ini cukup dulu ya. Ya. Gitu. Nanti kalau ada yang kurang jelas ya silahkan di ya. Ya, Pak.
Oke, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk absennya di itu ya. Di WA itu ada link untuk absen. Kurang dan lebihnya, oh ya jangan lupa komentar ya, biar nanti saya catat siapa aja yang bisa Zoom hari ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.